Kitab Wahyu selalu menyajikan tantangan tersendiri kepada para penafsir. Kitab ini dipenuhi dengan berbagai gambaran dan simbolisme yang kuat, sehingga menimbulkan berbagai penafsiran. Tergantung pada prakonsepsi seseorang terhadap isi kitab tersebut secara keseluruhan. Ada 4 pendekatan utama dalam menafsirkan kitab Wahyu. 1. Preteris, yaitu melihat semua atau sebagian besar dari kejadian dalam kitab Wahyu sebagai sesuatu yang sudah terjadi pada akhir abad pertama. 2. Historicis, yaitu melihat kitab Wahyu sebagai survei sejarah gereja dari zaman para rasul hingga saat ini. 3. Idealis atau idealis, yaitu melihat kitab Wahyu sebagai gambaran atas pergumulan antara kebaikan dan kejahatan. Dan 4. Futurist, yaitu melihat kitab Wahyu sebagai nubuatan dari kejadian-kejadian di masa yang akan datang. Dari keempat pendekatan ini, hanya pendekatan futurist yang menafsirkan kitab Wahyu dengan metode grammatical historical atau tata bahasa dan sejarah, sebagaimana dilakukan terhadap bagian lainnya di Alkitab. Pendekatan ini juga lebih sesuai dengan klaim dari kitab Wahyu sendiri sebagai nubuatan. Lihat Wahyu 1 ayat 3, Wahyu 22 ayat 7, ayat 10, ayat 18, dan ayat 19. Jadi jawaban dari pertanyaan, siapakah 144.000 orang yang dimaksud di kitab Wahyu, akan tergantung pada pendekatan apa yang saudara pegang dalam memahami kitab Wahyu. Kecuali pendekatan futurist, pendekatan lain penafsirkan angka 144.000 itu secara simbolis sebagai wakil dari gereja. Angka 144.000 dianggap sebagai simbol dari totalitas, misalnya angka sempurna dari gereja. Namun ketika melihat bagian tersebut secara apa adanya, dan aku mendengar jumlah mereka yang dimeteraikan itu, 144.000 yang telah dimeteraikan dari semua suku keturunan Israel. Wahyu 7 ayat 4. Tidak ada satu bagian pun di bagian ini yang mengharuskan kita menafsirkan 144.000 ini secara simbolis. Angka 144.000 ini merujuk pada orang-orang Yahudi, di mana masing-masing 12.000 orang diambil dari segenap suku keturunan Israel. Perjanjian Baru tidak pernah menyatakan kalau entitas bangsa Israel digantikan oleh gereja. Para orang Yahudi yang dimeteraikan ini berarti mendapatkan perlindungan khusus dari Allah terhadap semua penghakiman ilahi, termasuk dari si antikristus yang sedang menjalankan misinya di masa siksaan yang dahsyat. Lihat Wahyu 6 ayat 17, di mana orang-orang akan ingin tahu siapa yang dapat bertahan dari murka yang akan datang. Masa siksaan atau tribulasi itu adalah masa 7 tahun yang akan datang, di mana Allah akan melaksanakan penghakiman ilahi terhadap mereka yang menolaknya. Allah akan menggenapi rencana keselamatannya bagi bangsa Israel. Semua ini seturut dengan wahyu Allah kepada Nabi Daniel. Daniel 9 ayat 24 sampai 27. Ke-144.000 orang Yahudi itu semacam buah pertama, Wahyu 14 ayat 4 dari bangsa Israel yang ditebus, yang sebelumnya memang telah dinubuatkan. Zakaria 12 ayat 10, Roma 11 ayat 25 sampai 27. Misi mereka adalah menginjili seisi dunia ini setelah peristiwa pengangkatan gereja, the rapture. Mereka akan memberitakan Injil selama berlangsungnya masa siksaan. Sebagai hasil pelayanan mereka, jutaan orang akan beriman percaya kepada Kristus.
Kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya, dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa, berdiri di hadapan takhta dan di hadapan Anak Domba, memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka. Wahyu 7 ayat 9. Banyaknya tafsiran mengenai 144.000 orang ini disebabkan oleh ajaran sesat dari saksi Yehuwa. Saksi Yehuwa menyatakan bahwa 144.000 orang itu adalah batas jumlah orang-orang yang akan memerintah bersama Kristus di surga dan menikmati kekekalan bersama dengan Kristus. 144.000 orang itu dianggap memiliki pengharapan surgawi. Sementara itu, mereka yang tidak termasuk dalam 144.000 orang ini hanya akan menikmati pengharapan duniawi, surga di atas bumi yang berada di bawah pemerintahan Kristus dan 144.000 orang itu. Saksi Yehuwa mengajarkan seolah-olah ada kasta dalam masyarakat, yaitu antara kelompok penguasa 144.000 dan mereka yang diperintah. Alkitab tidak pernah menyatakan soal adanya kelas ganda semacam ini. Walaupun memang benar menurut Wahyu 20 ayat 4 bahwa ada orang-orang yang akan memerintah dalam kerajaan 1000 tahun bersama dengan Kristus. Orang-orang ini akan terdiri dari gereja, orang-orang yang beriman, percaya kepada Yesus Kristus, orang-orang suci perjanjian lama, yaitu orang-orang percaya yang mati sebelum kedatangan Kristus untuk yang pertama kalinya, dan orang-orang suci zaman masa tribulasi, yaitu mereka yang beriman percaya kepada Kristus selama masa tribulasi. Namun Alkitab tidak membatasi jumlah dari kelompok ini. Apalagi masa kerajaan 1000 tahun ini akan jauh berbeda dengan masa kekekalan, masa di mana setelah berlangsungnya masa 1000 tahun ini. Di langit yang baru dan bumi yang baru, Allah akan berdiam bersama kita di Yerusalem baru. Dia akan menjadi Allah kita dan kita akan menjadi umatnya. Wahyu 21 ayat 3. Warisan yang dijanjikan kepada kita di dalam Kristus dan yang dimeteraikan oleh Roh Kudus akan menjadi milik kita. Efesus 1 ayat 13 sampai 14. Kita akan menjadi pewaris bersama dengan Kristus. Roma 8 ayat 17.